Oke, baik. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun di dunia maya dalam perkuliahan semester 6 untuk Kenkyu Kohonyumo. Kemarin kita Johor Literasi ya. Sekarang bersama saya di semester ini adalah Kenkyu Kohonyumo. Sebelum mulai, mari kita membaca doa mencari ilmu dan membaca basmalah bersama-sama, kemudian membaca doa mencari ilmu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rusula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah pada hari ini kita sehat ya semuanya, walaupun dalam suasana pandemik dan tidak bisa bertatap muka di kelas, tapi kita masih bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan kita melalui jaringan daring ini ya. Walaupun nanti ke depannya itu harus ada pertemuan offline 6 kali ya, untuk dosen wajib itu menyelenggarakan perkuliahan offline sesuai dengan edaran dari Warek Akademik. Tapi mahasiswa yang memungkinkan saja yang bisa ke Jogja, mungkin nanti bisa ketemu kita di kelas di bulan, kalau bulan ini adalah bulannya untuk angkatan semester 2 dan semester 8. Nah nanti semester 4 dan semester 6 itu adalah di bulan Maret, April kalau tidak salah ya. Sebelum Lebaran, 1 bulan, itu ada waktu untuk perkuliahan offline. Kemudian nanti setelah liburan juga ada lagi. Jadi nanti kita lihat rencana pembelajarannya seperti apa. Yang memungkinkan ke Jogja ya silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan, tidak ada izin orang tua, tidak apa-apa. Tapi nanti perkuliahannya saya akan lakukan di kelas, sehingga yang walaupun hanya 10 atau 5 orang, saya akan melayani untuk perkuliahan offline. Hari ini tanggal 18 Februari rencananya adalah orientasi perkuliahan ya. Penjelasan mata kuliah, kemudian penjelasan silabus, aturan perkuliahan dan sebagainya kita akan bahas di sini. Oke, ini kita sudah tampil ya. PowerPoint-nya sudah kelihatan ya. Nama mata kuliahnya adalah Kenkyu Kohonyumo, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengantar metodologi penelitian. Jadi mulai sekarang siap-siap ya, memikirkan baik itu judul ya, mungkin memikirkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian kita akan belajar metodologinya, bagaimana cara melakukan penelitian ini, sehingga nanti teman-teman di semester 7 itu ada mata kuliah Nihongo Kenkyu atau Nihongo Kyoiku ya, atau tentang penjurusan kita mulai dari sini. Ada jadwal perkuliahan untuk kelas A itu adalah 7 sampai jam 8.30 dan kelas B itu adalah 13.40 sampai 15. Jadi untuk yang jam ini adalah jam kelas A, absensinya nanti sama 1. Kemudian jumlah pertemuan adalah 16 kali. Kalau dihitung dalam jam itu sebetulnya nggak sampai sehari sepertinya perkuliahan ini ya. Karena kalau jam itu kalau 2 jam kali 16 itu hanya 32 jam gitu. Kalau 1 jam setengah berarti kan hanya 26 atau 27 jam dalam 1 semester. Artinya Anda itu hanya belajar 1 hari gitu untuk perkuliahan ini. Dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Jadi kalau dilihat dari alokasi waktu sepertinya tidak memungkinkan kita mendapatkan kemampuan dalam waktu 1 hari perkuliahan gitu ya.
Nah, 1 hari tapi dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Jadi ada beberapa yang perlu dipahami bahwa perkuliahan dalam 1 semester itu hanya 1 hari perkuliahan. Kemudian rencana tidak ada uji kom di tengah semester, tapi nanti diganti dengan tugas presentasi dan tugas review jurnal. Di sini saya belum tulis ya. Kemudian uji kom mungkin nanti akan dilaksanakan di akhir semester. Ini baru rencana ya. Kalau mungkin berubah lagi nanti kita diskusikan. Kemudian aturan perkuliahan ini harusnya kalau di kelas offline itu adalah biasa sepertinya membaca Al-Quran 5 ayat dan membaca tafsirnya. Kalau online ya kita tadi membaca doa menuntut ilmu. Kemudian antusias dan bersemangat dalam mengikuti perkuliahan, saya kira ini sudah wajib ya bagi teman-teman semuanya. Kemudian ketidakaktifan dan keterlambatan dalam mengikuti perkuliahan akan mengurangi nilai soft skill harian. Kemudian dispensasi kehadiran bagi yang sakit atau izin, nah, biasanya dengan surat resmi ya, paling tidak WA gitu ya. Jika tidak disertai dengan surat resmi atau izin dan sebagainya, dianggap kehadiran 0, nilai kehadirannya 0. Atau mungkin dikasih 0,5 gitu, kalau saya dikasih 0,5. Kemudian mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan online. Nah, kalau lagi saat presentasi diusahakan on kamera. Karena itu adalah adab perkuliahan online. Kemudian ini aturan di kelas dulu ya. Jadi kalau ini saya tidak bisa memontrol memakai baju apa, lagi apa dan sebagainya, tidak tahu ya. Nah, tapi kalau di kelas kayaknya harus memakai baju yang rapi. Kemudian tujuannya adalah untuk perkuliahannya adalah nanti kita bisa memahami dan membaca ide utama dari teks. Jadi kita lihat nanti dari artikel jurnal itu dibaca, dipahami mana bagian masalahnya, mana bagian metodologinya, mana bagian isi dan bagian kesimpulannya kita baca. Kemudian nanti kita review, itu salah satu yang nanti akhir perkuliahan akan membuat draft proposal penelitian. Kemudian bisa mengidentifikasi informasi spesifik dari teks ilmiah tadi menggunakan data teknik scanning dan skimming, membaca cepat dan membaca lambat. Gitu. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan perilaku dan pekerjaan, mandiri dalam mengerjakan tugas, memiliki ide kreatif dan orisinal dalam berkarya. Jadi ada originality-nya ya, ada keaslian dari karya teman-teman semua. Kemudian mampu bekerja sama dengan rekan kerja maupun bekerja secara mandiri. Kemudian rencana perkuliahan ini masih tentatif ya, belum pasti. Tapi untuk tanggal kira-kira udah pasti ya. Tanggal 18 Februari hari ini, kemudian tanggal 25 Februari, tanggal 4 Maret, nah itu akan mulai dengan presentasi. Karena kalau metode ceramah, saya kira ini akan membosankan ya. Jadi nanti kita akan mencari atau berdiskusi bersama mengenai konsep dan hakikat penelitian untuk bab 1. Nanti ada modul atau dari sumber-sumber lain juga kita bisa lihat. Kemudian kita dipresentasikan kelompok, kemudian nanti didiskusikan bersama teman-teman yang lain. Kemudian tanggal 11 Maret itu juga sama, kelompok 2, pendekatan dan metode teknik penelitian. Tanggal 18 Maret metode penelitian kualitatif, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, bagaimana tuh penelitian kualitatif yang tidak ada statistiknya dengan penelitian yang kuantitatif yang berhubungan dengan statistik atau perhitungan. Kemudian ada uji kompetensi harian, mungkin ini ada tes formatif, ya, bisa berupa kuis, bisa berupa tes Google Form dan sebagainya. Juga ada forum diskusi setelah bab 1 sampai bab 4 kita bahas. Kemudian tanggal 8 April itu kelompok 5 dan kelompok 6 sampai kira-kira 22 April sampai tanggal 6 ya, 6 Mei ya, 6 Mei 29 April rencananya. Ini pertemuan ke-11.
presentasi kelompok 8. Jadi selesai presentasi sebelum liburan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ada libur, kalau di kalender itu tanggal 2 Mei sampai 24 Mei itu libur, tapi kita berarti 3 minggu kita libur, tapi sebetulnya bukan 3 minggu, 1 bulan ya, kalau dilihat dari kalender 4 minggu. Nah, pertemuan ke-12 kita lanjutkan di tanggal 27 Mei, kemudian 3 Juni, 10 Juni, dan 17 Juni, sampai terakhir itu 24 Juni. Jadi ada waktu jeda untuk liburan Idul Fitri. Ini fleksibel ya, kemungkinan di sini yang pertemuan 13 sampai 15 itu offline ya, kalau saya rencanakan, tapi mungkin bisa di sini juga sebelum Lebaran. Nah, sampai sini ya. Kemudian bacaan wajib. Nah, ini nanti teman-teman harus membaca ya, satu metode penelitian kombinasi, kemudian riset desain, ini pendidikan kualitatif, pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta mix. Kemudian statistik, non parametris, kemudian prosedur penelitian. Ini juga kalau ada bukunya silahkan beli di Gramedia atau di apa-apa, tapi ada versi website-nya, nanti saya akan coba cari. Kemudian komposisi nilai akhir ya. Di sini saya baru melihat seperti ini. Kehadiran 10%, soft skill 25%, presentasi kelompok 15%, uji kompetensi harian 15%. Jangan dipakai. Kemudian tugas review artikel 15% dan tugas individu proposal 10%, serta uji kom itu 10%. Ini jumlahnya jadi 100 ya. Nanti saya akan rinci lagi. Tapi yang jelas intinya tidak ada uji kom di tengah semester dan hanya uji kom di akhir. Kemudian tugasnya mereview jurnal dan presentasi serta tugas individu, itu proposal penelitian. Kira-kira seperti ini. Jadi ini 35, 50 sama ya, jadi 100% kayak gini. Nanti akan ada dalam penilaian akhir gradebooknya seperti ini. Termasuk di uji kompetensi harian itu ada kedengaran nggak suara saya? Terdengar sih. Tadi kayak ada gangguan ya. Coba saya share lagi ya, yang tadi. Hilang-hilang. Ya. Sekarang kembali terlihat lagi ya. Jadi ini Anda perhatikan presentasi 15%, uji kompetensi harian 15%, tugas review artikel 15%, dan tugas proposal peneliti individu 10%, serta uji kom 10%. Nah, kemudian ini contoh, ini sampai sini. Nah, kita lihat yang tadi juga sudah sebetulnya di My Class. Oke, saya coba lagi. Oke, bisa coba My Class. Silakan, ada pertanyaan?
terlebih dahulu sambil menunggu. Ini kelihatannya ini untuk absensi ya, absensi. Agak lambat ini. Jadi kalau di My Class itu wajib absensinya karena nanti KRS itu akan sini. Ini belum absensi loh. Yang merah-merah ini belum absensi. Baru Sigel, baru Leo sama yang ini. Ini belum absensi ya. Oke, kita coba dulu ya. Ini jam 7 sampai jam 9. Mungkin saya belum setting. Sampai jam 15 aja karena kelas B juga sekalian. Coba teman-teman absensi ya, sini ya. Oh, belum pada absensi. Ah, ini. Nah, saya lihat yang belum absen ini ya. Sigel ikut kuliah ini. Saya coba undang. Gak ada. Sigel. Leo udah hadir ya? Kak Leo ada Sensei. Belum ada di sini ya? Hadir Sensei. Oke, harus sudah hadir ya berarti. Coba Sigel, ini udah 20 berarti sama Leo dan Sigel jumlahnya, ini udah tidak ada ya. Silakan absensi dulu di My Class biar kita ketahuan. Sigel belum absensi tapi ada tadi. Oh ini saya belum setting ininya ya. Status setnya ya. Oke. Status set, kalau hadir 1, kalau terlambat itu nilainya 1. Kalau hadir banyak. Ini kualitas ininya kayaknya jelek ini. Apa? WiFi-nya apa? Kemudian status berikutnya sakit atau izin, nilainya 0,5. Oke. Kita absen dulu ya, 7.30 waktunya untuk absensi. Waktunya untuk absensi. Yang mana tadi? Yang ini aja. Berarti yang lain-lainnya saya hapus. Ini masih Leo belum absen. Sigel belum absen ya. Ntar saya hapus dulu yang ini kan sebetulnya sesi ini sudah ada. (17 Februari itu kemarin nggak ada. Ya, oke. Kita nggak punya 17 Februari. Hapus saja. Silakan absensi dulu manual ya di sini. Untuk kelas A dan kelas B langsung sekalian. Ini kelas A, nanti yang saya lihat kelas A. Leo sudah, kemudian kelas B juga nanti bisa sebetulnya di sini. Ini kelas B nanti sore, gitu ya. Jadi kita ada lihat di sini. Ini kelas A ya.
kalian. Sigel belum absen. Terus Dimas sudah, Siti Fajar, Mia sudah, Rahayu sudah, Rausa sudah, Merina belum absen. Ini kalau ini saya hadirkan. Merina ada toh? Ada Sensei Mary. Apa belum absen? Nanti kalau belum absen nilainya tidak ada nilai kehadirannya. Oke. Hadir. Terus Ahmad Muslimin, Arif Kurniawan ada ya? Ahmad Muslimin ada nggak? Nggak ada Sensei. Nggak ada ya? Berarti kita tulis terlambat dulu. Itu apa sih? Apa? Itu masuknya diangkatin. Ya, nanti lupa. Terlambat. Anggap terlambat dulu ya, nanti di akhir perkuliahan saya akan okay. Dinda ada Dinda nggak? Hadir. Dinda udah absen. Hah? Sudah Udah absen? Iya. Coba saya harus refresh. Belum kok. Yang belum itu satu Merina ada, si Ahmad Muslimin terlambat, terus Dinda ada, Nurlita ada, Hanani ada nggak Hanani? Ada Sensei. Mana jawabnya Mia kok? Iya, nggak mau. Nasi. Mana Hananinya? Berbahan toh, oke. Oke, Hanani ada ya? Lagi ke toilet kali ya? Habisin dulu ya di sini ya. Oke, ya siap. Vicky Nur Muhammad, Rizka, Nur Yusuf Ali. Oh, nggak ada. Berarti ini saya anggap terlambat dulu ya. Kalau terlambat berarti nanti Sensei hadir. bisa. Siapa? Rizka. Tapi tadi di Kenapa belum mic absen? udah di submit attendance-nya Oke. Nur Yusuf Ali ada? Belum. Oke, ya, belum ya. Nur Yusuf Ali belum ada. Kemudian ya kita save dulu ya sampai sini. Nanti kalau ada yang mau berubah silakan teman-teman dirubah di sini. Di tanggal 18 Februari ini yang ada karena tanggal ini kan kita nggak ada kuliah, jadi hari ini aja. Nah, kalau dilihat dari penjelasan perkuliahan, ini tampilan my class saya ini masih diperbaiki, belum ada foto-foto yang lengkap ya. Tapi saya kira nanti akan saya lengkapi. Baru foto pajangan saya aja, kemudian penjelasan mata kuliah. Ini di sini adalah deskripsi mata kuliah ya. Jadi ditawarkan pada semester 6 bertujuan melatih mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip dasar penelitian. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip dan metode penelitian yang akan digunakan ketika melakukan penelitian skripsi dan penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian pengetahuan, ilmu penelitian, merumuskan masalah, membuat hipotesa, membuat penelitian, dan saya kemudian ini. Nah, materinya tadi juga sudah dijadwal dari 1 sampai 8 sampai situ. Kemudian hard skill-nya ini juga sama ya. Nah, tadi juga sudah saya tampilkan. Di sini ada referensi yang bisa Anda download. Nah, paling tidak yang wajib ya, yang wajib itu nomor 3 ya. Dasar metodologi penelitian ini bisa di-download. Kalau ini berbahasa Inggris ya. Kalau bisa membaca bahasa Inggris silahkan research metodologi, kemudian research metodologi, tapi dari ini sampai 15 saya ini kan tapi kebanyakan berbahasa Inggris. Kalau yang berbahasa Inggris tinggal pakai Google Translate diterjemahkan juga tidak apa-apa.
untuk referensinya ya, tapi wajibnya itu 1, 2, 3, 4 sampai ini nomor 3, 5 ya. Silakan Anda baca. Kemudian pertemuan hari ini ada handout, kemudian presensi, dan nanti ada yang disebut dengan perkuliahan memakai Big Blue Button. Nah, saya akan perkenalkan terlebih dahulu kenapa kita harus memakai Big Blue Button. Di sini kita lihat videonya dari YouTube. Oke. Ini hanya penjelasan sekilas saja ya. Jadi UMY itu mau membuat YouTube, tapi namanya MyPid ya. Kemudian membuat MS Team dengan namanya MyMeet gitu ya, atau Big Blue Button. Coba kita lihat. Nah, ini akan dicobakan lebih menghemat dibandingkan dengan pakai MS Team katanya ya. Ya, nah, PPWMB, kemudian nanti ada penjelasan tentang Big Blue Button. Ini ya, kita lihat dulu. Mungkin kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Nggak ada, Sensei. Belum? Yang Iya. pertama, Kedengaran? Sudah ada. Sudah, Sensei. Bentar. Maksudnya suara dari videonya kedengaran tidak? Kedengaran, Sensei. Blue Button ini menyedot atau menggunakan lebih sedikit data, ya, lebih sedikit data dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS. Dengan mahasiswa selama 1 jam menggunakan Zoom, maka data 1 GB. Tapi kalau kita menggunakan Big Blue Button atau kita menggunakan kelasnya memakan 156 mega. Jadi seperempatnya dari data yang digunakan kalau kita menggunakan Zoom atau MS Teams. Dengan demikian nanti mahasiswa akan lebih irit di dalam menggunakan datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Big Blue Button atau Classmeet ini adalah aplikasi yang terintegrasi di dalam MyClass kita. Servernya itu ada di BSI ya, server Big Blue Button itu ada di BSI. Beda kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan MS Teams, itu server ada di Amerika sana gitu. Tapi dengan Big Blue Button itu servernya khusus UMY itu ada di BSI. Sehingga kalau ada apa-apa itu lebih gampang penanganannya, kemudian lebih cepat ya. Dan Big Blue Button yang akan kita sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Big Blue Button itu menjadi lebih ringan dibanding Big Blue Button yang originalnya. Nah, alasan yang ketiga adalah kalau kita menggunakan Big, nanti kita mengakses domainnya UMY ya. Karena kalau kita menggunakan Zoom kan URL-nya alamat bla atau kita menggunakan MS Teams maka alamatnya adalah Microsoft dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan Big Blue Button untuk video conference dari manapun mahasiswa gitu ya. Nah, itu maka yang diakses adalah alamat UMY. Nah, dengan mengakses alamat UMY ini maka perhitungan rankingan dengan menggunakan 4ICU atau Unirank itu akan dihitung. Semakin banyak alamat UMY yang diakses,
dan semakin lama alamat UMY yang diakses, maka perankingan untuk Forasi U itu juga akan semakin tinggi. Ya. Jadi itu adalah paling tidak 3 hal mengapa kita menggunakan Big Blue Button. Nah itu ya. Nah ini panduan untuk dosen sebetulnya. Tapi nanti kita lihat dalam My Class. Baik. Kemudian sebagai viewer, kita lihat ini untuk kami ya para dosen. Gitu ya. Untuk baru besok jam 7, besok tanggal 7 jam 9 baru akan muncul ya, joint session. Sehingga presentasi kita namanya My Class nanti akan kita ganti menjadi classmate gitu ya. Nah, kemudian ada kuliah A. Kemudian di sini ada start recording karena tadi sudah kita set untuk bisa di record. Nah, Bapak dan Ibu, di layar ini sama dengan kalau misalnya Bapak Ibu sering menggunakan MS Teams atau Zoom, ini adalah whiteboard-nya. Kita bisa melakukan tulisan atau bisa menggambar di sini. Misalnya saya akan menggambar ini, saya akan menulis ya, misalnya tulis ini. Saya akan tulis misalnya. Setelah saya itu, kemudian atau saya akan menggambar. Saya akan menggambar juga. Nanti ngebutang nih kan? Nah, atau Bapak Ibu, ya, ini layar ini bisa juga kita share ke mahasiswa. Sehingga kita itu bisa berdiskusi. Ada beberapa menu di layar, ada menu untuk gambar, ya, menu untuk nulis, ini untuk nulis. Ya, karena saya menulisnya menggunakan mouse jadi agak jelek, tapi kalau Bapak Ibu biasa menggunakan pad ya, pen, itu bisa bagus tulisannya. Itu ada di layar ini ya. Ini bisa menggunakan menggambar kotak, segitiga, garis, mengetik, menulis dan sebagainya. Nah, kalau ini menghapus ya ini kita hapus saja ini. Nah, ini kita hapus ya. Nah, juga bisa kita gunakan untuk Big Blue Button karena kita bisa berdiskusi dengan menggunakan tulisan ini. Ya. Kalau ini kurang besar, Bapak Ibu bisa kita klik di sini full screen seperti ini. Nah ini nanti bisa ya, catatan. Mungkin nanti kalau kita praktek di status icon, artinya kalau ada ikon bertanya, ikon apa itu kita clear semua. Ya, kelas A itu 10 menit tentang materi saya, gitu ya. Nanti setelah 10 menit tentang materi saya. Oke. Jadi kira-kira itu ya. Nanti kita coba masuk ke sini ke My Course. Kemudian di sini saya sekarang akan membuka Big Button. Saya udah buat ruangannya. Sekarang teman-teman coba masuk ke sini. Join ya. Nah, saya join, kemudian nanti kita mulai di sini. Kalau belum ada dosen itu belum bisa dimulai joinnya, tapi kalau udah ada dosen biasanya kita mulai. Coba kita lihat ya, yang tadi itu ya. Ini baru praktek aja, mungkin minggu depan kita akan coba sedikit demi sedikit hijrah dari My Class ke My Team
MS Team ke MyMeet atau Big Blue Button-nya WMB ID. Oke, kita coba, ini agak lama, saya juga ini di rumah belum nyampe kampus, tapi kalau yang di kampus katanya lebih mudah. Ya. Coba teman-teman masuk ke My Class juga, kemudian join di sini ya. Ini baru masih proses ya. Nah, ini warna biru. Udah kelihatan tampilannya. Jadi ini mirip-mirip MS Team atau Zoom gitu. Tapi ada whiteboard tadi, itu lebih bagus ya. Biar nanti diskusi bisa menuliskan di situ. Tinggal saya kasih akses, maka teman-teman bisa menuliskan idenya atau pendapatnya di situ. Memang tapi agak lambat ini ya, kalau aksesnya kurang bagus, terutama dari daerah. Kemarin sudah dikasih kartu apa ya? Udah diambil belum kartu apa, bukan simpati ya namanya itu? WMB itu kerjasamanya sama Indosat. Sudah pada menerima belum? Sudah, Sensei. Berarti kalau untuk mengakses ini harus pakai itu ya. Kalau MS Team pakai kuota pribadi, kalau yang ini pakai kuota yang dari WMB gratis. Tapi emang nggak bisa dipakai untuk YouTube gitu. Makanya nanti YouTube-nya tuh WMB bikin sendiri gitu. Nah, ini baru proses, saya juga ini agak lambat. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Kali ini kita baru perkenalan dulu ya. Nanti minggu depan kita bagi kelompok, kemudian nanti mulai perkuliahannya pertemuan ketiga. Nah, ini kalau sudah ada tanda ini berarti ini udah bisa gitu ya. Nah, Leo sudah, Siti Fajar sudah, kemudian kita coba lihat tes. Nanti jadi 2. Kalau mau mencoba menampilkan on cam, silahkan saja ya. Kita coba. Berarti yang saya on cam di My Class-nya kita tutup, di MS Team-nya saya tutup dulu. Biar bisa tampil di sini. Ini ada yang sudah di Jogja berapa orang ya? Coba menunjukkan tangan, ngacung. Ngacung, ada yang sudah di Jogja berapa orang? Nah, kalau Leo di Jogja ya, kan orang Jogja ya. Berarti ini agak error ya, remote-nya. Kalau di kampus kayaknya lancar, ini kalau di sini belum. Ada, semuanya udah pada ini. Kita kalau sudah ini. Oke ya, ini sudah bisa ya. Ini coba saya buka videonya. Nah, agak sedikit lambat ya dibandingkan ya. Kalau MS Team kita sudah sering pakai, jadi kita seakan-akan belum tidak banyak masalah. Tapi kalau ini kan baru kayak bawa mobil itu baru lagi, jadi ada beberapa step yang perlu kita Oke. Silakan kalau teman-teman mau menampilkan wajah di sini, biar mencoba apakah bisa on cam atau tidak. Kalau begitu, yang MS Team-nya kita tutup ya. Teman-teman di MS Team ini ada 21 orang. Kita tutup aja yang di MS Team-nya biar tidak terlalu remote. Ya,
Ini kita akhiri perkuliahan di MS Team. Oh, ini yang sudah ada di Jogja 8 tuh ya. Oke, berarti nanti kita bisa kuliah offline di sini ya. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dulu yang di MS Team. Anggap saja udah selesai. Kita coba perkuliahan memakai Blue Button ya. Oke, teman-teman.